Saya merasa diri saya juga terganggu, di mana ketika saya melihat dan menyaksikan gejolak-gejolak film yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu G30 PKI itu, melihat seolah-olah saya sedang berada di mana dalam tahap penangkapan orang tua saya oleh pihak-pihak tentara militer Indonesia dengan sangat sadis dan sangat mengerikan, sehingga saya merasa terkadang mental saya terganggu. Ado Bustami, panggilan akrabnya. Kalau di akun Facebooknya Ado Bustami. Bustami Al-Daami. Iya. Daami itu merupakan satuan daripada Daud Aminah. Daud Aminah. Ya. Jadi kemarin di Facebook, Abang melihat ada satu kegiatan yang betul-betul menjadi perhatian Abang saat itu. Teman-teman yang saat itu dikomandai oleh Ado Bustami Ya. memperingati hari apa itu? Ya, kebetulan pada saat itu memperingati hari meninggalnya Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Sanditiro pada tanggal Rabu kemarin, mengenang 10 tahun meninggalnya Paduka Yang Mulia Wali Nanggro, Deklarator Perjuangan Kemerdekaan Aceh. Yang saat itu dihadiri oleh kombatan, kita ada undang juga kombatan hanya sebatas beberapa orang. Iya. Selanjutnya kita undang anak-anak korban konflik. Anak-anak korban konflik. Dan di situ tertera sebuah nama komunitas atau sebuah nama lembaga ya. Yang kalau nggak salah Bang, Jasa. Jaringan Anak Syuhada. Iya. Jasa ini merupakan yayasan yang kami bentuk, yang memiliki struktural dari DPP, DPW, sehingga sago-sago. Oh, Ya. DPW, DPP, DPP, DPW, DPW, DPS. DPS. Ya, sago. Sago. Ya. Organisasi itu saya di-SK-kan pada tahun 2019 pada bulan Oktober tanggal 20, karena saya sering mengadvokasikan persoalan-persoalan teman-teman kita yang di korban konflik, persoalan ekonomi dia, persoalan kesehatan dia, persoalan pendidikan beliau. Jadi saya pikir jika saya melaksanakan hal-hal seperti ini tanpa sebuah wadah, maka gerakan ini stagnan, tidak bisa digerak dengan kuat. Ya, tidak bisa bergerak dengan kuat dia. Ya, kebetulan saya bertemu dengan yang namanya Jufikar. Beliau itu merupakan anak Panglima Wilayah Paseh, dan dia sangat aktif juga menyuarakan persoalan-persoalan seperti ini. Sama seperti Ado juga. Iya. Memperjuangkan aspirasi-aspirasi anak-anak mantan konflik. Iya. Ya, anak-anak syuhada dulu ya. Maka lahirlah Jasa ini. Berarti Jasa ini bergerak untuk menjadi ruang advokasi bagi anak-anak korban konflik. Iya. Oh, begitu. Ya. Sebelumnya Ado tidak pernah memiliki lembaga seperti ini ya, individu ya Ado bergerak? Ya, sebelumnya memang kami ada rencana membangun sebuah wadah namanya Asuna, Ane Syuhada Nanggro. Ane Syuhada Nanggro. Ya. Itu termotivasi dari sebuah kasus yang kami dapatkan di lapangan. Apa itu? Ya, gini. Pada saat itu pada tahun 2016 ada teman saya, dia merupakan anak korban konflik. Dia mendapatkan satu bantuan unit rumah layak huni. Dari segi pandangan ekonomi dia layak dan pantas mendapatkan hal itu. Layak dan pantas. Dari segi latar belakang dia, dan dia layak juga menerima. Karena dia anak korban konflik. konflik. Artinya ini adalah apresiasi pihak pemerintah kepada orang tua yang telah berjuang untuk Aceh, kan? Pemerintah Aceh, pemerintah Kota Langsa, maksudnya dalam konteks ini dari provinsi atau dari Kota Langsanya? Dari mungkin hal itu akan saya tutup, nggak saya sampaikan. Oh iya, mungkin siap. Itu aib pemerintah ya. Iya. Ataupun teledornya pemerintah. Iya. Tetapi yang perlu diketahui itu adalah wilayah di Aceh. Wilayah di Aceh. Iya. Nah, selanjutnya saya tanyakan, apakah benar Anda mendapatkan rumah bantuan itu? Benar, kata dia. Kata Bahkan
dia sudah datang pihak-pihak dinas ke rumahnya. Bahkan kontraktornya saja sudah minta di mana pekerja yang bagus untuk mengerjakan rumah Anda. Rumah yang mau diberikan kepada si anak tersebut. Ya. Jalan waktu 4 hari selanjutnya, ternyata rumahnya diganti posisi. Diganti penerimanya. Kok bisa gitu? Ya inilah kenakalan pemerintah, oknum-oknum pemerintah. Oknum-oknum dalam konteks ya. ini. Selanjutnya diterima oleh pihak tetangga dia. Orang tuanya menangis. Kenapa saya dijalimi? Dari dia belum pernah mendapatkan sentuhan, dia tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Bahkan dia merasa penderitaan yang didapatkan dari pertama perjuangan hingga akhir perdamaian. Tidak mendapatkan syafaat ataupun manfaat daripada hasil perjuangan ini. Iya. Saya sangat hibah pada saat itu. Sedih kita lihat kondisinya. Apalagi teman-teman, bagaimana kawan-kawan yang lain yang saya tidak tahu. Mungkin saya rasa kasus ini sangat banyak terjadi di lapangan. Ada di tempat lain juga. Saya yakin itu. Iya. Selanjutnya saya bilang, ini nggak bisa seperti ini. Selanjutnya saya advokasikan. Pertama di status Facebook, serang pemerintah tersebut untuk transparansi dalam membangun daerahnya. Harus transparan dong. Iya. Selanjutnya, akhirnya saya mendampingi dia untuk dibantu rumahnya pada tahun selanjutnya. Akhirnya pada anggaran perubahan pada tahun itu juga, karena sudah mulai advokasi yang sangat keras. Pada tahun itu juga dalam anggaran perubahan rumah itu dibantu. Alhamdulillah. Di situ Ado bergerak, betul, sangat bergerak ya. Bahkan saya fokus banget. Bahkan saya tidak mau menghabiskan waktu saya dengan aktivitas pendidikan dan hal lain sebelum hal ini ada titik temu. Maksudnya Bustami mengabaikan segala hal kepentingan saya hanya dalam hal kepentingan dia agar ini jelas. Salah satunya pendidikan yang sedang Bustami geluti saat itu. Iya. Karena apa? Saya nggak mau dan tidak mau kasus ini menjadi sebuah kasus yang biasa-biasa saja dari pandangan pemerintah ataupun oknum pemerintah ini. Nah, gitu. Bek maya-maya. Mereka sudah berjuang untuk Aceh. Tanpa darah mereka itu Aceh tidak akan mendapatkan Otsus, Aceh tidak mendapatkan undang-undang pemerintah. Hasil dari perdamaian itu. Artinya ada pengorbanan. Masa nggak ada sedikit saja? Yang lebih mirisnya berarti dia udah dapat ya, udah keluar namanya ya. Tiba-tiba digeser. Iya, kontraktornya udah datang. PPTK udah datang, Dinas PU udah datang, semua udah datang. Bahkan dia sudah mengukur tanah dan membersihkan tanah tersebut. Merasa bangga orang tua itu dengan anak-anaknya dan keluarganya membersihkan lahan itu. Bersih lah karena senang dapat bantuan. Karena selama ini nilai-nilai pemerhatian itu sangat rendah yang didapatkan. Ya, kita sadari kita lebih senang memperingati hari 4 Desember itu. Kenapa? Karena di situ merasa kebahagiaan sangat luar biasa di mana kami dijemput dengan fasilitas mobil mewah. Setelah itu mereka merasa pelayanan sangat mewah, mendengar bagaimana cerita perjuangan ayah kita dulunya, sehingga kita merasa ayah kita ada di posisi kita, ayah kita ada di samping saya, ayah kita ada di tengah-tengah saya, menghadiri sebuah pertemuan yang sangat luar biasa. Maka disitulah merasa sebuah hari yang sangat istimewa bagi kami semua. Di tanggal itu 4 Desember. Nah, saya sudah melihat ternyata pihak pemerintah itu jika hanya fokus kepada anak korban konflik, mereka tidak bisa. Karena apa? Tanggung jawab dia untuk membangun daerah itu bukan untuk membangun anak korban konflik, tetapi membangun keseluruhannya. Maka saya pikir kita harus introspeksi diri. Kenapa kita tidak bisa diperhatikan lebih sedikit ataupun fokus? Karena memang kita belum bersatu. Kita masih tercecer. Nah, masih tidak terdata dengan baik. Iya. Masih tidak ada juga bagian teman-teman kita yang malas kita. Malas nih kon iruh teh madungkeun. Nah, ada juga kawan-kawan kita cuma curhatan di atas meja kopi gitu ya. Karena memang mereka sudah sangat muak dengan berita-berita, dengan isu-isu politik di Aceh yang selalu mendepankan kepentingan korban konflik, tapi pendataan dan segala hal masih di bawah rata-rata. Mereka membawa ajas bahwasanya mereka akan mempedulikan anak-anak korban konflik
pasca itu ya udah itu cuman sebatas iklan saja ya, begitu kira-kira. Seremonial saja. Iya. Nah, saat itu bagaimana si anak itu bisa tahu dia harus mengadu ke Bustami, atau Bustami sendiri tahu kalau ada orang seperti itu di sana? Nah, kebetulan saya ini kan suka juga gabung-gabung sama anak korban konflik gitu. Memang karena jiwa kita ini, saya sudah menginginkan masuk buat lembaga ini ketika masih kelas 2 SMA. Saat kelas 2 SMA sudah berpikir bagaimana cara membentuk sebuah wadah baru, menghimpun anak-anak korban konflik. Nah, jadi kan saya tanya, saya siap memperjuangkan hak ini, saya siap memperjuangkan hal ini. Ya bang, tolonglah bang, kami tidak mengerti dalam metode dalam komunikasi kepemerintahan, dalam komunikasi hal-hal seperti ini. Saya sampaikan kepada pihak pemerintah, dan pemerintah memberikan sinyal baik. Saya advokasikan di media sosial juga. Ternyata pemerintah sudah komunikasi dengan saya, apapun ceritanya, ini adalah teledoran saya, teledoran oknum saya. Saya akan perjuangkan persoalan ini dengan serius. Ini dari pengaduan ini Bustami beraksi, Bustami mulai melakukan advokasi, mulai pressure lah. Ini kok bisa kayak gini? Akhirnya diklarifikasi dan tahun selanjutnya rencananya memang tahun selanjutnya, tetapi karena anggaran pemerintah itu kan 2 kali merugikan perubahan. Selanjutnya saya katakan harus segera, karena saya sering advokasi, saya seperti pengemis yang meminta ataupun sampai memberi hutang, meminta kepada yang hutang. Seperti itulah konteks komunikasi saya terhadap pemerintah pada saat itu kan. Akhirnya pemerintah bilang, iya, saya akan segerakan dalam tahap anggaran perubahan. Sehingga kegiatan itu dijalankan pada bulan puasa 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Berarti saat itu Bustami masih belum bersama wadah ini ya, jasa belum, ini. belum. Masih apa tadi? Masih Asuna. Tapi legalitasnya ataupun advokasi tentang Asuna ini masih lemah. Karena dia sebatas Langsa aja, begitu. Sebatas kota Langsa. Dan meski ada cita-cita se Aceh, tapi masih gerak lingkungnya masih Langsa. Langsa saja. Akhirnya dari provinsi tadi melihat ada Bustami sangat vokal dalam memperjuangkan barisan anak-anak syuhada tadi. Akhirnya lahirlah jasa jaringan anak syuhada Aceh. Kebetulan memang jasa ini sudah lahir sebelum saya mengenal jasa. Oh, sudah duluan ada ya? Ada. Artinya gini, jasa lahir, saya bergerak dengan Asuna, dan saya tidak mengetahui jasa itu ada, dan jasa tidak mengetahui saya ada. Miskomunikasi lah. Miskomunikasi. Iyalah. Karena saya sering tampil bicara di Serambi ataupun di media-media tentang persoalan-persoalan seperti ini. Akhirnya saya mengenal satu orang namanya Zulfikar. Nah, dia anak Panglima Gam Yahjon di wilayah Pasir. Dan dia sangat frontal bicara dalam konteks persoalan perjuangan kan. Terutama untuk anak-anak syuhada. Jadi saya komunikasi sama dia, dan dia dalam waktu dekat langsung komunikasi, tolong bantu anak-anak korban konflik yang ada di wilayah Langsa. Saya akan berikan mandat dalam secepat mungkin untuk masalah ini. Untuk memperkuat seorang ado untuk memperkuatkan wadah jasa yang harus dihimpun segera persoalan-persoalan anak syuhada. Dan saya mengambil inisiatif kepada, saya sampaikan juga kepada pihak jasa DPP, jika saya diamanahkan kepada saya sebagai ketua DPW jasa, saya akan fokus dalam 3 hal, tidak akan melibatkan dalam hal-hal lain, apa saja. Saya akan memfokuskan persoalan pendidikan, karena saya yakin pendidikan itu adalah fundamental dalam peradaban. Iya. Selanjutnya saya akan memfokuskan persoalan ekonomi dengan diberikan sebuah koperasi dan segala hal agar persoalan ekonomi anak-anak korban konflik ini tersalurkan. Dan mereka mandiri. Jadi jangan hanya sebatas berharap kepada pemerintah, ataupun jangan mengharap kepada hari-hari 4 Desember saja seperti berlalu. Jangan jadi ajang-ajang seremoni aja. Jadi mereka bisa mandiri. Yang pertama tadi pendidikan, yang kedua ekonomi, yang ketiga kesehatan. Karena gini, mental mereka ini terpengaruhi. Saya melihat ada satu orang dalam satu desa di kecamatan Langsa Barat, ada satu anak mental dia terganggu.
terganggu penyebabnya ketika dia menyaksikan bagaimana perjalanan eksekusi dan segala hal. Jadi mental dia terganggu dan saya merasa diri saya juga terganggu di mana ketika saya melihat dan menyaksikan gejolak-gejolak film yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia yaitu G30 PKI itu, melihat seolah-olah saya sedang berada di mana dalam tahap penangkapan orang tua saya oleh pihak-pihak tentara militer Indonesia dengan sangat sadis dan sangat mengerikan, sehingga saya merasa terkadang mental saya terganggu. Mungkin ini juga terasa oleh kawan-kawan saya. Oh, berarti ada juga. Ya, saya merasa terganggu juga mental saya. Mungkin makanya saya juga merasa bangga ketika saya bisa bersosial dengan teman-teman lain untuk berkomunikasi, untuk meninggalkan persoalan-persoalan ini. Karena saya yakin kita boleh melirik ke belakang, tetapi kita tidak harus untuk kembali ke belakang. Iya, menjadi pelajaran, pengalaman yang ke depan kita coba introspeksi diri terus dan menjadi lebih baik begitu ya. Ya. Berarti di antara pendidikan tadi, kenapa memilih sektor pendidikan tadi? Apa konteks yang menguatkan secara fundamental pendidikan tadi, fundamental peradaban? Ado melihat pendidikan ini penting bagi anak-anak syuhada ini. Ya, gini. Teman-teman kita yang di jasa ini, korban-korban konflik ini, dominan besar orang tuanya tidak bisa mencari nafkah rezeki kepada anak-anaknya bahkan istrinya, karena dia sudah fokus mewakafkan diri dalam kepentingan Aceh. Perjuangan saat itu. Perjuangan Aceh. Jadi semua direlakan, harta, istri dan anak itu ditinggalkan. Iya. Hanya semata-mata dalam kepentingan Aceh. Otomatis ekonomi mereka tuh sangat diperhitungkan kan. Mungkin mereka untuk bertahan hidupnya sudah sangat bersyukur, bukan mencari lebih gitu. Iya. Untuk hari ini aja udah syukur kali bisa makan. Jadi bagaimana mereka akan memikirkan persoalan pendidikan, sedangkan persoalan perut masih menjadi pertimbangan, persoalan kesehatan masih menjadi pertimbangan, sehingga mereka merelakan. Dan sering sekali ketika saya masih SMA, tengok kawan saya, kenapa? Apakah karena kayak kula? Ike kulit bing menteng bang, minta bing, napeng ku pulain maklum ngin pajebu maklum ngin pajebu adik lu. Itu komentar-komentar disampaikan oleh teman-teman saya, sehingga mereka waktu saya masih kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Ya. Ada kawan yang sama-sama seperti Ado tapi nggak bisa sekolah. Nggak bisa sekolah. Karena hal yang tadi Ado bilang tadi. Anak dia bagian pesisir, tempat dia tinggal dia. Dia tanya kenapa nggak sekolah? Hari ini saya tidur di rumah anak kombatan. Ya ayahnya belum meninggal, cuma kombatan, ayahnya udah sakit-sakit gitu kan. Iya. Makanya saya cerita tentang ayahnya, tentang perjalanan orang tua saya. Dia cerita, oh tangga saya ada juga orang tua meninggal dan dia tidak tahu alamat rumah ayahnya dia lagi. Mayat ayahnya nggak tahu lagi di mana. Terus saya tanya, bagaimana sih dia? Makanya paginya saya bertemu dengan dia, bang, apakah naik gula? Gitu ya. Hanya ya gula lu bang, kata dia. Menyelu ya gula lagi bang, hanya ngepaju buah nih lu, adik lu, hanya ngepaju bu mak lu. Wak minta bing mentang dia bang. Ya. Nanti dia minta bing ya gula. Bahasa dia dengan sandiwara, dengan sambil tertawa kan. Dia coba menunjukkan dia senang, padahal dia sedang merasakan kesedihan. Iya. Dan kadang dia ini kawan-kawannya ini tidak merasa iri dengan teman-teman yang bisa ikut kuliah tingkat SMA gitu. Mungkin dia pun, inilah menjadi wacana awal saya kenapa saya siap mendampingi dan mengetuai jasa ini karena persoalan pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Alternatif untuk mereka. Selanjutnya saya berkomunikasi dengan Wali Kota Langsa. Wali Kota Langsa. Ya, Pak Usmanullah yang memberikan welcome sangat luar biasa. Membuka ruang. Apa persoalannya? Saya bilang saya hari ini sudah berkomunikasi dengan anak korban konflik. Dia merasa bangga dan senang karena apa? Anak-anak korban konflik ini bisa diwadahkan dengan sebuah wadah baru yang namanya jasa, sehingga mereka terdata persoalan ekonomi, kesehatan dan pendidikannya. Saya katakan bahwa saya mau terima menjadi ketua jasa karena saya diterima atas 3 program saya ini. Dan saya berharap pemikul Langsa yang berlatar belakang atau Kesum itu sebagai kombatan untuk mempertimbangkan dan menyukseskan program saya ini. Apa? Saya mau kawan-kawan saya yang tidak mendapatkan fasilitas pendidikan dia diberikan paket C. Kenapa? Paket C. Yang pertama,
Iya, ingin berkarya pun dengan administrasi paket C ini bisa diterima dalam pemerintahan. Artinya ketika dia mau jadi keplor dan Ijazahnya diakui. selanjutnya ketika dia ingin berkarya dalam dunia politik, dia memiliki administrasi yang jelas. Iya. Sehingga saya kan mereka akan lebih besar berkarya untuk kepentingan Aceh, karena apa, saya yakin kemeninggalan orang tuanya itu bukan henti ataupun berhentinya dia dalam bicara dengan kepentingan Aceh. Mungkin dia akan melanjutkan perjuangan-perjuangan ini dengan metode baru, dengan cara yang baru. Iya. Cuma fasilitas ini jangan sampai terhambat. Dulu jika perang membutuhkan senjata, sekarang perang membutuhkan ijazah. Iya, politik ya. Dan akhirnya hampir rata-rata kawan-kawan senasib dalam konteks anak syuhada ini berhasil Ado giring untuk sekolah. Ya, Lewat program yang Ado tawarkan ke pemerintah Kota Langsa, yaitu Bapak Usman Abdullah sebagai wali Kota Langsa, akhirnya mereka bisa bersekolah. iya. Selanjutnya ketika saya melihat kan dampak dari sebuah persatuan ini luar biasa. Dimana ketika puasa kita sering dihubungi oleh ketua fraksi Partai Aceh seperti Bang Maimul Mahdi. Bang Maimul Mahdi. Aduh, sekarang sudah terkumpul anak korban konflik. Iya bang, saya akan memberikan bantuan megang 5 kilogram beras dan uang saku. Artinya gini, kadang-kadang kita melihat kawan-kawan pemerintahan, ya abang-abang di pemerintahan ini tidak respect terhadap anak-anak korban konflik ini dikarenakan kesatuan kita belum ada. Nanti akan ada sebuah fitnah jika memang saya menerima tanpa ada legalitas. Saya bisa difitnah untuk memakan sendiri ataupun apa-apa gitu. Tapi jika sudah bersatu, dia sangat mudah untuk komunikasi dan transparansi. Iya, jadi ada satu pintu penyaluran tadi sehingga bapak-bapak kita yang hari ini sudah sukses ingin membantu adik-adik atau abang-abang kawan-kawan anak-anak syuhada tadi, ada pintunya, ada satu jalur pintu, yaitu sebuah lembaga yang diketuai oleh Ado Bustami. Begitu semangatnya Ado dalam memperjuangkan anak-anak syuhada. Dari cerita tadi Ado selalu bicara teman Ado, selalu memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan kawan-kawan Ado. Pertanyaannya Ado, siapa ini? Ya, Ado nih siapa ini loh? Apakah sebatas anak syuhada yang kayak mana gitu sehingga kok terlalu ini gitu?